Jadi bisa dikatakan Gibran dilepehin. Ketimbang nanti malu-maluin, lebih baik suruh orang lain yang lebih jago bicara dan pidato. Di beberapa video yang sebelumnya, saya sudah bilang Gibran itu seperti hiasan. Ada atau tidak ada Gibran, rasanya sama saja. Prabowo tanpa wakil presiden tetap tidak akan ada masalah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Harti, di Opini Siward. Presiden Prabowo sempat merasa tidak enak badan beberapa hari lalu. Hingga akhirnya, dia tidak bisa hadir dalam acara peresmian kuil Murugan di Kalideres, Jakarta Barat. Sebagai gantinya, yang datang adalah utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, yang tidak lain adalah adiknya sendiri, Hasim Joyo Hadikusumo. Dan beberapa menteri lainnya juga hadir. Informasinya cukup sampai di sini. Saya yakin kalian pasti akan berpikiran sama seperti saya. Ada satu pertanyaan yang harus ditanyakan. Kenapa bukan diwakili oleh wakil presiden? Itu kan yang mau kalian tanyakan? Kenapa harus adik Prabowo yang hadir? Mungkin bakal ada bantahan bahwasannya wakil presiden mungkin sibuk. Ada agenda lain atau mungkin lagi sembunyi entah kemana. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, ada beberapa alasan kenapa bukan Gibran yang hadir di acara peresmian kuil itu. Yang pertama, Gibran bakal malu-maluin. Semua orang sudah tahu gimana kapasitas dan kemampuan Gibran. Di bawah rata-rata. Kalau Gibran yang meresmikan, pasti harus ada sepatah dua patah kata. Ada kata sambutan. Dan faktanya, dalam beberapa acara yang pernah dia hadiri, Gibran tidak memberikan kata sambutan. Dia lebih suka diajak salaman, selfie, atau melambaikan tangan kepada warga. Ini membuktikan Gibran itu enggak bisa apa-apa. Jabatannya sebagai wakil presiden, tapi jarang kasih kata sambutan. Ini agak memalukan sih. Mau pakai contekan, pasti bakal digoreng habis-habisan dan diejek sampai babak belur. Levelnya sangat di bawah standar, isinya mungkin kosong, nggak bisa apa-apa, hanya bisa kasih bansos dan bagi-bagi susu gratis. Sebenarnya, Gibran itu nggak paham apa yang mau disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti bakal blunder dan jadi sasaran kritikan. Gibran berhasil menjadi wakil presiden karena keberuntungan yang dipaksakan oleh keluarganya yang haus kekuasaan. Umur belum cukup, tapi aturannya ditebang supaya cukup umur. Hasilnya, wakil presiden yang kita punya sekarang ini levelnya sangat memalukan. Mungkin kurang lebih sekelas pejabat daerah kelas bawah. Mungkin bupati atau wali kota. Itu tadi alasan pertama. Alasan yang kedua adalah Prabowo malas meminta Gibran mewakili dia. Saya yakin Prabowo sendiri sudah tahu sejauh apa kemampuan Gibran. Dia pasti paham Gibran itu hanya cocok buat ketemuan warga, belusukan dan bagi-bagi sembako atau susu. Disuruh pidato pasti bakal malu-maluin. Prabowo lebih percaya kepada adiknya sendiri. Dan menurut saya itu tidak aneh ketimbang mempercayakan kepada Gibran lalu semuanya menjadi berantakan. Saya pernah melihat cuplikan video di mana adik Prabowo diwawancarai dalam bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya sangat bagus, lancar, dan mirip native speaker. Wawasannya cukup luas. Dari kecil sudah sekolah di Eropa, lalu kuliah di Amerika. Jadi bisa dikatakan Gibran dilepehin. Ketimbang nanti malu-maluin, lebih baik suruh orang lain yang lebih jago bicara dan pidato. Di beberapa video yang sebelumnya, saya sudah bilang Gibran itu seperti hiasan. Ada atau tidak ada Gibran, rasanya sama saja. Prabowo tanpa wakil presiden tetap tidak akan ada masalah. Saya terkadang merasa geli kalau mengingat para pembela Gibran ketika ribut-ribut soal putusan MK yang meloloskan Gibran. Mereka bilang, apa salahnya Gibran maju sebagai cawapres? Justru Gibran itu mewakili semangat anak muda. Anak muda harus dikasih kesempatan untuk unjuk gigi. Tapi yang kita lihat sekarang ini apa?
Anak muda yang gugup, kebingungan, tidak bisa apa-apa, jarang kasih kata sambutan, kadang baca contekan. Gimana rakyat bisa tahu Gibran itu sehebat apa kalau kerjanya cuma bagi-bagi susu? Anak muda macam apa yang modelnya kayak Gibran? 50% warga sudah tertipu dengan narasi anak muda berkarya untuk negara. Gibran tidak teruji, tidak berani diajak diskusi. Netizen sering menantang Gibran untuk menghadiri undangan dari kampus. Tapi sampai sekarang dia tidak berani. Gibran sepertinya paham, begitu dia menginjakkan kaki di kampus atau acara diskusi dengan tema yang berat, dia bakal dibantai sampai babak belur. Dia bakal kelihatan sangat bodoh. Memang Gibran ini cuma anak muda yang dipaksa dimajukan demi kepentingan kekuasaan tanpa ada rasa malu. Narasi anak muda yang sempat digaungkan pendukungnya itu semua cuma topeng untuk membodohi masyarakat. Kalau kalian mau tahu kemampuan Gibran, baru-baru ini muncul video lawas di mana Gibran ditanya tentang 6 suku di Indonesia. Gibran saat itu hadir sebagai bintang tamu di salah satu acara dan ditemani oleh Bobi Nasution dan Kaisang. Gibran kemudian menjawab suku Batak, Sunda, Dayak, Jawa, dan Betawi. Kurang satu lagi, tapi Gibran kebingungan dan meminta tolong pada Bobi dan Kaisang untuk kasih jawabannya. Sedih ya, negara ini dapat wakil presiden kayak dia. Mungkin ini pertanyaan receh yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Gibran. Tapi yang jadi masalah adalah pertanyaan ini sangat mudah. Ada banyak suku di Indonesia, ratusan. Tapi menyebutkan 6 suku aja, Gibran enggak bisa. Bukannya ini miris? Apalagi dia mengaku tidak punya kebiasaan baca buku. Apalagi yang bisa diharapkan dari dia? Mau jadi PNS aja harus ikut ujian CPNS. Mau jadi calon mahasiswa aja, apalagi yang kuliah di perguruan tinggi negeri, harus lulus tes masuk yang sangat sulit. Mau jadi karyawan perusahaan harus diseleksi dengan ketat, lewat tes atau wawancara berlapis-lapis. Tidak bisa sembarangan menerima seseorang tanpa prosedur. Lucunya negeri ini, wakil presiden bisa diterima meskipun tidak lulus persyaratan usia dan kemampuan. Sungguh memalukan mereka yang mendukung Gibran maju sebagai cawapres. Apalagi bapak dan pamannya yang pura-pura lugu mengaku tidak ikut campur. Begitu juga dengan rakyat yang memilih dia, entah karena faktor anak muda atau anak Jokowi. Mereka terlalu bodoh untuk melihat efek jangka panjangnya. Mereka cuma peduli bansos, masa bodoh dengan siapa sosok pemimpinnya. Dulu mereka bangga joget, oke gas, oke gas. Sekarang mereka gigit jari karena gas 3 kilo sangat langka. Ini gara-gara kebijakan aneh dari menteri kesayangan Jokowi. Tidak ada yang bisa kita perbuat selain menikmati hasil pilihan mereka 5 tahun ke depan. Ketika buzzer pendukungnya sangat bangga dengan Gibran, menjadikan dia sebagai anak muda yang cerdas dan berwawasan. Gimana reaksi kalian? Sakit kepala? Mual? Sakit perut? Atau mau muntah? Makanya saya yakin Prabowo paham dengan kemampuan Gibran. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.